Ya, baik, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat dari gambar ini ya, ada seorang anak perempuan yang memegang tanaman bawang ya, dan satu tanaman lagi. Seperti kemarin kita telah mempelajari bahwa bagaimana perkembangbiakan tumbuhan ya, tumbuhan dapat menghasilkan individu yang baru dengan cara proses generatif. Nah, proses generatif kemarin kalian telah pelajari bahwa proses perkawinan pada tumbuhan ya, yang mana contohnya kemarin pada bunga di situ ada proses perkawinan antara benang sari sebagai sel kelamin jantan dan kepala putik sebagai sel kelamin betina. Nah, lalu bagaimana dengan proses perkembangbiakan vegetatif? Nah, hari ini kalian akan mempelajari cara perkembangbiakan daripada tumbuhan dengan cara vegetatif. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita cari tahu lebih lanjut ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif? Vegetatif ini adalah secara tidak kawin ya. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini terjadi tanpa adanya peluburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian, perkembangbiakan secara vegetatif ini bertujuan adalah untuk menghasilkan tumbuhan yang baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan, baik secara generatif dan vegetatif, tujuannya adalah sama, yaitu untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif anak-anak dapat terjadi secara alami maupun buatan. Nah, apa itu alami? Alami berarti tanpa adanya campur tangan dari manusia, dan sedangkan buatan adalah dengan bantuan dari manusia. Oke, kita lihat bahwa ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu tadi Pak Guru sudah jelaskan bahwa tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya. Jadi, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup, ya, dalam hal ini tumbuhan, yang terjadi tanpa melalui perkawinan, ya. Kemudian, makhluk hidup yang baru, ya, akan tumbuh dari bagian tubuh induknya, ya. Nah, seperti apa? Nah, contohnya nanas, ya. Nah, nanas ini anak berkembang biak dengan cara vegetatif, ya. Kalau kalian memiliki tumbuhan nanas atau pernah melihat tumbuhan nanas ya, jadi nanas yang telah dipanen itu nanti bagian tubuhnya yang paling atas ya, daun yang bergerigi itu bisa dicopot lalu direndam di air ya, kemudian nanti sampai akarnya muncul. Walaupun memang kalau pada saat kalian nanti copot ujungnya nanas itu ya, akan ada akar-akarnya, itu juga bisa ya. Nanti bagian tubuh nanas ini yang ada daunnya ini anak-anak ditancap di tanah ya, artinya digali dulu beberapa sentimeter, kemudian kita taruh daun itu di tanah, nanti akan menjadi individu yang baru ya. Nah, jadi anak-anak perkembangbiakan nanas bisa kita lakukan juga ya. Dan bisa juga nanas ini dia bertumbuh dari sisi-sisi daripada bagian tubuh nanas tersebut ya. Makanya bisa dengan cara bertunas, bisa juga dengan cara bantuan manusia seperti yang tadi Pak Guru sampaikan ya. Nah, kemudian bawang merah. Nah, bawang merah tentu ini ada di rumah kita ya. Bawang merah biasa digunakan untuk bahan pelengkap bumbu ya, pelengkap penyedap rasa di dapur ya. Jadi bawang merah kalau kalian lihat itu punya strukturnya berlapis-lapis ya. Kita buka satu, ya, lapis yang satu dan seterusnya. Nah, jadi bawang merah ini dia berkembang biak dengan cara umbi lapis ya, yang mana umbi lapis itu terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Ya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, ada bawang bombay, ya. Oke, berikut adalah pohon pisang. Nah, pohon pisang ini
Ia berkembang biak dengan cara membentuk anak pisang dari tubuhnya yang biasa disebut dengan tunas ya. Hampir sama dengan nanas tadi ya. Kalau kalian lihat pisang di rumah kalian, walaupun awalnya dulu satu pohon ya, nanti kalau kita lihat lama-kelamaan akan ada muncul pohon-pohon baru. Nah, itu adalah jenis perkembangbiakan dari pohon pisang tersebut, yaitu dia berkembang biak dengan cara bertunas ya. Nah, anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang tadi kalian telah lihat, ada nanas, ada bawang, ada apa lagi? Pisang. Itu tidak hanya itu saja ya, bahwa jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan itu ada tunas ya, contohnya pisang tadi, dan tumbuhan suji. Lalu ada umbi lapis. Umbi lapis tadi ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada juga bawang bombay. Kemudian ada dengan cara umbi batang. Umbi batang misalnya pada kentang dan juga ubi jalar ya. Lalu ada umbi akar. Nah, umbi akar itu contohnya wortel, lobak, singkong atau kasbi ya. Nah, kemudian ada geragi. Geragi itu contohnya adalah rumput teki dan stroberi. Kemudian akar tinggal yaitu rhizome atau rhizoma, contohnya adalah kunyit, jahe, dan juga lengkuas. Lalu spora itu biasanya terdapat pada tumbuhan lumut dan paku sarang burung ya. Dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan itu apa? Perkembangbiakan yang ada bantuan dari manusia ya. Contohnya adalah cangkok. Nah, cangkok adalah usaha manusia untuk memperbanyak tanaman atau perkembangbiakan tanaman dengan cara vegetatif buatan ya. Jadi ada satu tanaman, misalnya tanaman jeruk ya. Nah, ini adalah tanaman jeruk yang dicangkok. Ya, ketika sudah dicangkok seperti ini, nanti ada waktunya akar muncul ya, maka nanti bagian yang dicangkok ini akan dipotong ya, lalu disemaikan ke wadah yang baru. Ya, ini tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ya, artinya biasanya kalau petani anak-anak ingin mencangkok tanaman dengan banyak itu supaya nanti tumbuhannya bisa tumbuh dengan cepat ya, tumbuhan baru yang dia tanam itu tumbuhannya bisa tumbuh dengan cepat dan ia dapat mendapatkan hasil panen yang memuaskan ya. Itu tujuan daripada kegiatan mencangkok itu. Nah, kemudian yang berikut adalah stek batang. Apa itu stek batang? Nah, stek batang adalah cara memotong atau memisahkan bagian tumbuhan untuk membentuk individu baru dengan cara disemaikan ya. Nah, contohnya adalah kasbi ya. Nah, kasbi kalau mau ditanam ya tentu biasanya kalau kalian ke kebun ya, kebun atau bantu keluarga, misalnya kalau kita tarik batang kasbi ya, nanti akan disampaikan tuh bahwa batang kasbinya jangan dibuang, nanti akan dipotong sedemikian rupa, lancip di bawahnya harus miring, nah nanti baru disemaikan. Nah, tujuan semainya itu adalah apa? Nah, semaikan lagi supaya apa? Supaya ada individu baru lagi dari satu batang pohon yang tadi telah kita cabut. Misalnya satu batang pohon itu bisa loh dijadikan beberapa tumbuhan baru. Misalnya dipotong menjadi 10 bagian. Berarti nanti kalau disemaikan maka akan ada 10 pohon singkong yang baru. Nah, itu ya. Itu dengan cara stek batang. Nah, kemudian dengan cara stek daun. Nah, stek daun ini hampir mirip dengan stek batang ya. Nah, sementara kalau stek daun ini dilakukan pada bagian bawah tanaman seperti stek akar. Nah, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pembentukan sistem bagian atas tanaman. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya, kalau stek daun itu seperti ini ya. Ada tumbuhan cocor bebek ya. Ada juga tumbuhan asoka kalau tidak salah ya. Tapi yang Pak Guru tampilkan ini adalah tumbuhan cocor bebek atau daun tumbuh daun. Biasanya kalau kalian melihat di tanaman yang ada di sekitar rumah kalian, nanti pada tumbuhan cocor bebek itu akan muncul tunas baru atau tumbuhan baru pada ujung-ujung daunnya. Ya, nanti ujung-ujung daunnya ini itu yang nanti akan ditaruh di media tanam sehingga akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Itu ya, itu stek daun ya. Bukan batang daripada tanaman
cocor bebek ini yang ditanam, tapi daunnya. Oke ya. Nah, kemudian ada merunduk dan juga ada dengan cara menempel atau yang biasa dikenal dengan okulasi dan menyambung. Ya, seperti apa itu? Nah, ini. Kalau okulasi itu anak, bagian atau proses kegiatan menyambungkan bagian pucuk atau tunas dari tumbuhan yang baru. Misalnya ya, misalnya pada daun jeruk yang di samping ini ya, ini ada muncul tunas ya, tunas di sampingnya ya. Biasa kalian paling tidak kalian pernah melihat bagian tumbuhan yang seperti ini ya. Ada muncul tunas di sampingnya. Nanti tunas itu akan dipotong ya, bukan dipotong ya, dikikis ya, diambil bagiannya lalu ditempel ke bagian tunas jeruk yang lain ya. Ini contoh pada tanaman jeruk ya. Nah, kemudian setelah ditempel, diikat ya, diikat seperti ini, diikat dengan plastik ya. Ini hampir sama dengan teknik menyambung ya, harus diberikan dengan plastik supaya apa? Terjadi penguapan ya, terjadi penguapan dan akarnya atau lapisan daripada tumbuhan yang ditempel ini bisa menyatu dengan tumbuhan yang ditempelkan. Oke ya, sehingga ia menghasilkan tumbuhan yang baru. Oke, begitu ya. Itu tentang cara tempel, okulasi, dan menyambung. Jadi anak-anak, kegiatan manusia dalam proses perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu, baik cangkok, stek, merunduk, dan okulasi, itu tujuannya adalah yang pertama, bagaimana cara untuk menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan tumbuhan induk. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat, lalu bagaimana cara menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih, seperti anggrek ya, kemudian dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan ya. Jadi walaupun kalian lihat tadi bahwa hasil daripada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini sangat cepat, namun memiliki kerugian ya. Kerugiannya adalah apa? Tidak dapat bertahan lama. Bertahan lama apanya? Akarnya ya. Akarnya tidak akan bertahan lama, sehingga tanaman yang dicangkok, disetek itu perlu dilakukan perawatan dengan baik supaya prosesnya tumbuhnya dapat bertahan dengan lama. Beda dengan tumbuhan yang langsung ditanam dengan menggunakan tunasnya atau dengan biji langsung ya. Misalnya jeruk yang ditanam langsung dengan jeruk yang dicangkok, tentu usianya akan jauh berbeda. Oke, begitu anak-anak. Nah, sebagai tugas untuk kalian, Pak Guru berikan tugas pada halaman 14 ya. Pada halaman 14 cukup nomor pertama, yaitu ada daftar nama tumbuhan 1 sampai 20 dan kalian klasifikasikan atau kalian identifikasi dan kelompokkan ke dalam soal-soal huruf A sampai huruf G. Ya, contoh yang A, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah apa? Dari nomor 1 sampai 20, manakah tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas ya? Ya, aku rasa sampai di sini pembelajaran kita untuk pagi ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas.